Pengalaman mengganti puli alternator atau dinamo ampere. Kami beli mobil Daihatsu Chery G10 tahun 1984 tanpa menggunakan jasa teknisi untuk mengecek kondisi mobil. Artinya kami membeli mobil tersebut karena merasa cocok dengan mobil tersebut. Nah, mobil tersebut sebenarnya terasa enak, hanya memang sempat putus timing beltnya sehingga mati di tengah jalan dan kami tidak tahu harus melakukan apa. Terpaksa masuk bengkel dan sesudah itu beres. Klepnya bengkok, kata bengkel, harus diganti. Belakangan kami tahu itu penyebabnya adalah timing belt yang putus. Sesudah itu kami memakai mobil ini kurang lebih 6 bulan. Memang baru untuk latihan sih karena kami memang belum bisa mengendarai mobil. Namun, paling tidak seminggu sekali mobil itu kami pakai untuk latihan sekitar 2-3 jam setiap kali latihan. Kadang juga seminggu bisa lebih dari 2 kali kami pakai untuk latihan. Suatu ketika switch kombinasi yang ada di setir itu korslet sehingga harus masuk bengkel. Bengkel kedua. Setelah servis kedua ini kami baru pakai 2 kali dan tidak sampai setengah jam pakainya. Lalu gak berani pakai karena ternyata tidak beres karena korsletnya pindah di tempat lain. Lalu masuk bengkel ketiga. Sesudah servis ketiga ini kami sempat pakai sekali agak lama, sekitar 4 jam, tetapi muncul banyak masalah baru. Ada suara-suara aneh di bawah mobil, lalu ketika masuk gigi satu jalannya tersendat-sendat. Lalu masuk lagi ke bengkel ketiga yang sama. Ini servis keempat. Hasilnya parah. Ban tidak sejajar, getar mesin hebat sekali. Bunyi aneh-aneh tambah banyak. Selain bunyi seret-seret yang sudah ada sejak servis ketiga, tambah bunyi tek-tek-tek-tek. Lalu rodang gedek, bersuara eklek-eklek-eklek. Habis servis keempat ini, kami sama sekali tidak berani pakai mobilnya. Lalu ada orang baik yang datang menengok mobil kami dan membenahi beberapa yang dia bisa. Lampu rem dicek dan ternyata sekeringnya mati harus diganti. Engine mounting. Sebenarnya engine mounting diganti pas servis kedua. Ternyata sudah jebol, dan dipasanglah engine mounting sebelumnya yang ternyata kondisinya masih oke. Lalu kami berani pakai lagi beberapa kali. Tetapi karena kami yakin ini ada yang tidak beres, kami ke bengkel keempat untuk membenahi karet-karet yang sudah jebol. Setidaknya itu yang kami bisa lihat langsung dengan mata kami. Ini adalah servis yang kelima. Bengkel keempat ini rekomendasi seorang teman di anggota komunitas Daihatsu Chery Yogyakarta. Kebetulan Pak bengkelnya juga anggota di komunitas. Di bengkel keempat, karet-karet kaki-kaki diganti. Knalpot diganti. Juga pengapian disetel ulang. Mobil jadi halus sekali suara mesinnya. Tetapi bunyi aneh-aneh hasil servis keempat di bengkel ketiga belum hilang. Pas dicoba di bengkel keempat ini, servis kelima, fan belt putus. Lalu diganti. Sesudah servis kelima di bengkel keempat, kami pakai mobil ini dengan perasaan lumayan tenang. Tetapi setiap kali kami pakai mobil ini tercium bau karet kebakar. Suatu saat kami pergi agak jauh dan mampir di pasar. Mesin kami matikan, ternyata ketika kami coba hidupkan lagi, mesin tidak bisa hidup. Untung lokasi pasar itu sudah dekat dengan tujuan kami, yakni rumah orang tua dan di sana ada keponakan yang bisa setir dan bisa bengkel motor. Kami kontak, akhirnya mobil bisa dihidupkan dengan didorong dengan masuk ke gigi 3. Lalu mobil dibawa ke bengkel kelima yang kebetulan teman keponakan. Di sana diketahui bahwa fan belt kendor sehingga alternator tidak bisa mengisi daya ke aki. Fan belt dikencangkan dan akhirnya mobil aman kembali. Bisa jalan kembali. Lalu mobil dibawa ke sana kemari. Dan dalam perjalanan itu lampu sein mati. Maka kami putuskan untuk diservis di bengkel kelima ini. Ini servis ke-6. Intinya, minta kelistrikan dibetulkan dan kaki-kaki serta mesin dicek dan dibenahi kalau perlu. Nah, di bengkel kelima ini ketahuan macam-macam persoalan. Rak setir, rak end, tie rod end, lower arm, water pump, vakum delco, roda belakang, DLL, bahkan gearbox. Semua diberesi selain gearbox karena anggaran tidak cukup. Fan belt harus ganti kata bengkelnya karena sudah retak-retak. Saya bilang itu baru. Tetapi bengkel menunjukkan bahwa memang sudah retak-retak. Akhirnya diganti. Mobil kali ini nyaman, seperti dahulu ketika awal kami memakai mobil ini. Namun, ketika kami pakai, bau karet terbakar itu menyengat sekali. Dan ketika kami mencoba untuk muter-muter, ada suara aneh di bawah lalu indikator suhu mesin naik jadi setengah. Mobil kami bawa pulang. Saya buka kap mesin dan ternyata fan belt sudah tidak ada. Putus di jalan. Ya ampun. Untung masih bisa pulang sampai rumah dengan selamat. Jadi bau menyengat karet terbakar itu ternyata fan belt yang tergesek oleh puli sampai terbakar,
Dan kali ini sampai putus seperti pas dicoba di bengkel keempat dulu itu. Jadi tadi suara aneh sewaktu di jalan itu adalah suara fanbelt yang putus lalu mungkin nyangkut-nyangkut di bagian mobil lainnya sehingga menimbulkan suara aneh sekali. Setelah konsultasi dengan bengkel keempat, kami curiga, ini penyebabkan adalah puli alternatornya yang sudah kasar sehingga mengikis fanbelt sampai terbakar. Kami meminta tolong ke bengkel keempat karena lokasi lebih dekat daripada bengkel kelima. Bengkel keempat datang dan melepas alternator untuk diganti pulinya. Kami muter-muter pakai motor ke berbagai toko onderdil tetapi tidak ada yang memiliki puli. Akhirnya kami pasrah ke bengkel dinamo. Di sana alternator dibongkar, dibersihin, dan pulinya diganti. Kata bengkel dinamo, dia juga kesulitan mencari pulinya meskipun akhirnya dapat juga. Nama bengkelnya adalah Pawai Dinamo di Jalan Pramuka, Yogyakarta. Servis alternator dan mengganti puli ini habisnya Rp300.000. Sekarang kondisi alternator dan puli sudah sangat mulus dan bagus dan mobil sudah bisa dipakai dengan aman. Terima kasih Pak Pawai dan Pak Thomas yang telah membantu menyelesaikan masalah fanbelt ini. Kembali dengan aman, rasanya seperti dahulu sebelum mobil ini masuk ke bengkel kedua dan ketiga. Aman, tidak ada suara aneh-aneh di bawah mobil. Dan suara mesin jauh lebih halus karena sudah disetel ulang pengapiannya dan knalpot sudah baru. Indikator suhu mesin juga aman meskipun kami pakai agak lama. Terima kasih Pak Thomas dan Mas Gendut yang sudah membenahi mobil kami. Refleksinya adalah, mobil ini kami pakai 6 bulan di awal dan tidak ada masalah. Sesudah masuk ke bengkel kedua dan ketiga jadi tambah banyak sekali masalah, termasuk masalah puli ini. Kalau memang pulinya bermasalah sejak awal, pasti selama 6 bulan itu sudah ada kejadian fanbelt terkikis dan terbakar dan putus. Kejadian fanbelt terkikis dan terbakar baru terjadi sesudah servis di bengkel ketiga. Pelajarannya adalah, kalau kita servis ke bengkel yang belum kita kenal, sebaiknya ditungguin proses pengerjaannya. Hanya memang kami tidak sempat menunggu karena kesibukan kami waktu itu. Dan hasilnya mobil bukannya jadi baik malah semakin rusak. Demikian pengalaman kami berkaitan dengan puli alternator atau dinamo ampere. Semoga cerita pengalaman kami ini bermanfaat untuk para pemirsa semua. Salam dari dan untuk pecinta mobil tua.